Friends, welcome. The man that the whole Indonesia already knows. The man that is fully multi-talented, and there is something behind him yang I hope today he can showcase with his heart. And salute and welcome Panji Pragiwaksono dalam acara Bincang bareng Bro Neil. Thank you, bro. Ini Sama-sama, orang bro. Di IG gue, bro, ada satu lo punya klip yang gue post dan itu menjadi point and inspiration buat gue dan teman-teman. Yaitu 5 menit yang mengubah hidup lo, video lo itu. And that really touched. That really inspired people. Thank you, thank you. So gimana, bro? Kabar-kabar, bro? Keadaan ya seperti biasa, hidup dari koneksi internet nih gue hari demi hari nih. Kadang internetnya bagus, kadang internetnya busuk, tapi ya itu kerjaan dari internet. Gue tuh susah bener deh, gue bingung deh. Kerjaan kan semua dari internet nih, semua dari internet. Ngelawak dari internet, talk show dari internet, nge-host dari internet. Sementara satu-satunya nih bro, koneksi internet yang lewat rumah gue ini yang lagi gue pakai sekarang. Dan dia ini sinyalnya ya kayak rezeki kita juga, kadang ada, kadang nggak ada. Jangan bro, gitu jangan diomongin begitu. Kayaknya koneksi internetnya tidak stabil, tapi rezeki kita semoga selalu stabil, bro. Amin. Waduh, bro. Amin, amin bro, amin. Ucapan amin, itu doa, bro. Oh, bener juga Anda, bener bro. Bro, gue pengen tanya sama lo, bro. Gue tuh agak-agak bingung, tapi gue mau tanya nih. Lu adalah orang yang gue lihat ya, itu kalau lagi with human to human, lu tuh energinya beda. Dan sekarang dipaksa masuk online. How the hell did you adjust, bro? Because it's not easy buat orang kayak lu, bro. Iya, memang bener. Gue tuh kalau ketemu, maksudnya kalau pertemuannya fisik, gue mendapatkan bahkan energi dari yang nonton gitu. Nah kalau sekarang sih harus diakui energinya nggak sama yang gue dapetin dari yang nonton, tapi semangat gue untuk pengen bikin orang ketawa, pengen bikin orang merasa sesuatu, itu masih ada. So the urge is still big, even though I don't get the same energy as a response gitu. Jadi ya, that's how I do it. Okay, amazing. And with so much of show yang baru-baru ini, you have made so much of show that was planned the whole year, and suddenly you had to shut it down. It's not a joke. It's a pain. Yeah. How did you react to that? Your mindset, your thinking. Oh, kalau itu sih tidak seperti prediksi banyak orang atau asumsi banyak orang ya. Banyak orang mikir, wah kasihan si Panji pasti pusing dan segala macamnya. Tapi sejak lama, gue tuh cara pikirnya tuh kalau ada masalah, terlalu pusing mikirin apa yang mesti gue lakuin ketimbang, aduh ada masalah nih gitu. Jadi dwelling on the pain itu buat gue agak kurang produktif dan tidak menjawab apa-apa. Jadi gue tuh selalu dari dulu kalau ada masalah tuh udah keburu pusing mikirin solusi. Dan itulah yang terjadi. Nah, berhubung gue, sebenarnya kita semua ya, minim sekali informasi tentang apa yang mesti dilakukan di masa corona, berapa lama ini akan terjadi, apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi gua dan tim mau nggak mau ada di constantly looking for new information to absorb gitu. Jadi keputusan-keputusan bisnis, keputusan-keputusan gua dalam berkarya itu fluid, mengikuti apa yang akan terjadi. Kayak contohnya perkembangan terbaru hari ini adalah Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB sampai dengan 4 Juni gua dapat kabar. Buat gue itu adalah kabar yang baik, karena itu berarti kita nggak terlalu buru-buru ngelonggarin PSBB, tapi itu juga waktu yang buat gue masih cukup aman untuk orang yang lagi mau bikin pertunjukan di Istora tanggal 20 Desember gitu. Beda halnya kalau misalkan gubernur bilang, oke ini gue perpanjang sampai November, nah mungkin gue akan mengundurkan jadwal Istora, tapi karena jawabannya adalah Juni, ini adalah situasi yang baik gitu. Amazing. Bro, I think most of the friends yang gue selama ini share and gue selama ini try to empower orang, itu dalam kondisi sekarang itu kan gue banyak empowering juga UMKM.
Dan mereka itu kadang-kadang dalam kondisi seperti sekarang itu, whether we like it or not, mentalnya langsung tertantang ya, tertantang dengan negatif dan positif. Lu gimana sih keep your state of mind dalam kondisi produktif dan positif all the time? Ini sesuatu yang jadi karakter gue. Gue tuh tahu kalau ada satu hal yang gue nggak bilang gue jago, tapi sesuatu yang udah jadi bagian dari diri gue adalah gue cenderung mudah beradaptasi sama perubahan. Dan itu sesuatu yang udah terpatri dari diri karena pengalaman hidup. Gue sering cerita bahwa seumur hidup gue tuh pindah rumah mungkin 15 kali pindah tempat tinggal. Dan itu berarti pindah rute angkot, pindah pergaulan, pindah pertemanan, pindah jajanan, semuanya itu harus ngulang lagi, ngeriset dari nol. Jadi karena itu gue mau nggak mau jadi membentuk kemampuan untuk beradaptasi. Nah, dalam situasi seperti ini ketika ada kondisi yang berubah, itu kemampuan adaptasinya langsung kick in gitu loh, langsung oke, kita mesti ngapain nih kalau lagi kayak gini gitu. Jadi gue nggak bilang gue lebih bisa beradaptasi atau gue lebih baik atau apa segala macam, tapi ini kan bawaan diri yang udah terbentuk bertahun-tahun. Jadi itu yang terjadi dalam kepala gue. Mungkin beberapa anak di tim gue, di kantor gue agak reluctant terhadap perubahan, agak kebingungan dalam situasi yang berubah gini, tapi gua udah kebiasaan. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah, unfamiliar territory, the first thing to do, the first thing on my mind is, okay, let's get a hold of the situation, let's try to understand the corridors, and let's see what we can do. Gitu. Itu udah dari dulu. Wow. And I like the way you share the jokes about your son, and there is an education to it buat teman-teman. Kenapa gue sempat bilang sama lo kalau ada, why did I tell you that George Carlin comes in my head? Because as a stand-up comedy itu George Carlin menurut gue dia bawa materi yang serius, tapi sama dia dibawa ke joke, terus di-educate. Lu belajar dari metodologi apa sih membawa sesuatu yang cukup sensitif, lu bisa bawa ke creative script lo, itu what is the methodology that you use? Karena itu kepake banget sih bro buat gue, menurut gue mindset seperti itu kepake banget buat copywriting, buat jualan produk di saat-saat seperti sekarang. UMKM ini kan lagi butuh berjuang bro. Ya. Gue kepikiran dari angle itu sih bro. Nah, gue beruntung sebelum gue masuk stand up comedy, gue udah lebih dari 10 tahun siaran radio. Dan banyak di antara masa-masa siaran radio itu gue siaran sendiri. Nah, ketika lu siaran sendiri atau single DJ, lu diharuskan untuk selalu mengolah apa yang lu lihat, apa yang lu pikirkan dalam sebuah materi siaran yang sangat singkat kalau siaran single DJ ya. Cuman outro lagu, intro lagu, lu hidup di antara itu. Tapi di antara itu, yang mungkin cuma 1 menit, 1,5 menit, 2 paling lama, lu diharuskan untuk punya colekan, artinya kalimat pembuka lu tuh memanggil orang untuk mau memperhatikan, lu diharuskan untuk punya isi, lalu harus meninggalkan dengan kesan. Nah, bayangin gue terlatih untuk melakukan seperti itu setiap siaran. 1 kali siaran single DJ itu 2 jam, 1 jam mungkin bisa 6 materi, 6 kali 12 jam. Oke. 1 kali siaran tuh 12 kali bikin materi kayak gitu. Gue siaran dari tahun 2000 sampai 2011. Jadi lu bisa bayangin, gue terbiasa dalam 1 dekade itu ngelihat sesuatu, mengolah sesingkat mungkin, tapi punya colekan, tapi ada punchline gitu. Nah, ketika pindah ke stand up, dan tanpa melihat audiens ya. Ya, kalau siaran betul. Kan nggak ngelihat audiens ya. Itu juga another challenge. Ya, betul sekali. Kita harus punya theater of mind. Dan juga sebenarnya kemampuan theater of mind itu yang membuat gue di stand up comedy itu lebih terlatih untuk memastikan yang gue omongin ini orang kebayang nggak sih gitu. Gue ngelakuin itu dalam 10 tahun. Jadi ketika gue mau ngomongin sesuatu yang serius karena gue merasa resah tapi juga lucu, sesuatu yang serius itu gue narik pengalaman yang lama gitu. Jadi apa nih intisari yang bisa gue lakukan? Karena gue tahu orang nggak bisa nangkep konsep terlalu banyak. Jadi intinya adalah bagaimana disederhanakan gitu. Itu aja sih. Oke. What do you when I look at you, there are 2 things yang ada di kepala gue dan gue butuh insight dari lo. Orang itu perlu mapan logika lebih penting atau mapan emosional? Susah bener pertanyaan, tapi intinya gini.
Mapan logika itu sesuatu yang kita bisa usahakan. Matang emosional itu datang dari pengalaman hidup. Yang keputusannya bisa datang dari kita, tapi juga bisa datang dari faktor eksternal. Kalau kita bilang kita nggak mau memperkaya pengalaman hidup kita, maka sulit sekali untuk punya kematangan emosional. Kita tahu ada orang-orang yang mungkin usianya udah sekita, tapi kok nih secara emosional kok nggak stabil apa yang terjadi dalam hidupnya gitu. Sementara kematangan logika itu datang dari niat gitu. Oke, gua pengen punya kemampuan logika lebih baik gitu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mematangkan logika. Mematangkan emosi itu butuh pengalaman hidup sih, dan ada yang diberkahi pengalaman hidup yang kaya, ada yang butuh usaha untuk bisa punya pengalaman hidup yang kaya karena lingkungannya. Itu yang jadi masalah. And lo menciptakan habit of reading itu mulai umur berapa, Bang? Terus terang, gue mulai tertarik baca kayaknya, kalau umur ya, kalau umur sih kayaknya 23, 24, sekitar segitu. Karena gue nggak suka baca apa-apa waktu gue sekolah. Yang membuat gue akhirnya suka baca adalah karena gue menemukan minat dulu. Makanya gue selalu bilang, pertanyaan paling salah adalah bagaimana cara menumbuhkan minat baca. Itu sangat tidak tepat menurut gue. Yang tepat adalah bagaimana caranya menemukan minat. Karena kalau kita udah tahu minat kita apa, kita akan nyari ilmunya, termasuk dari buku. Gitu. Nah, karena gue ketemu minat gue, maka gue mulai tertarik untuk baca. Gitu. That's a new insight. Benar juga. Kita harus punya niatnya dulu baru bisa baca. Nggak mungkin niat bacanya bisa diciptain. You're right. Agree. What made you think that you suit in stand up, bro? Kayaknya lu dulu pernah punya dream for becoming something else, not a stand up comedian, or maybe. Sebenarnya yang jadi masalah dengan cita-cita gue di stand up adalah karena waktu gue bercita-cita di stand up, nggak ada stand up komedi di Indonesia. Itu sih kendalanya. Jadi sebenarnya dari dulu tuh gue inget banget kok, dan gue selalu cerita ini. SMA tuh dan kuliah tuh gue udah mikir, gue ini suka ngomong. Kalau ngomong tuh kuat lama bener. Abis itu gue seneng bikin orang ketawa. Ini kerjaan gue tuh, untuk gue tuh apa gitu. There has to be a reason why I'm so good in these things gitu. Gue percaya bahwa kalau kata Jay-Z, rapper, semua orang dilahirkan jenius, tapi kita mesti nyari kita jenius di bidang apa. Nah terus gue nyari, gue tuh kenapa gue punya kemampuan ini. Ini sesuatu yang bukan cuma gue sadari, teman-teman gue sadari. Lalu gue ketemu stand up komedi lewat sebuah DVD Robin Williams Live in Broadway. Tapi masalahnya di Indonesia nggak ada yang ngelakuin itu. Jadi gue simpen cita-cita itu. Lalu gue berpikir, ini harusnya kalau gue punya skill ini apa ya? Oh, siaran radio. Dari siaran radio, nge-MC, presenter, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena gue nggak tahu pilihan stand up comedy itu tersedia. Sampai akhirnya udah terlalu akut penasarannya untuk stand up. 2010 gue nyoba colongan stand up sendiri. Dan itulah yang ngebuka gue perjalanannya sampai sekarang. Lu gimana... lu pernah dalam fase yang you were really really down nggak? Lu pernah benar-benar merasa kayak terpuruk nggak sih, bro? Oh, a lot of times. Hampir semua siklus dalam hidup gue merasakan seperti itu. Yang paling berat gitu ya, yang paling berat yang sampai lu merasa kayak you lost confidence, lu kayak kehilangan percaya diri banget gitu ya, like kehilangan percaya diri, kehilangan gue nggak tahu gue harus ngapain, and then gimana sih? Apakah lu bisa ngebangkitin itu sendiri atau lu dapet faktor eksternal juga yang supporting lu? Wow, itu terus terang banyak sekali sih. Hampir setiap kali gue ngedrop tuh seperti itu situasinya. Tapi mungkin salah satu yang gue bisa contohin itu mungkin di sekitar tahun, gue lagi mencoba untuk ingat nih, kayaknya sekitar tahun 2009-2010. Waktu gue udah lebih aktif lagi jalanin Yayasan Kanker. Terus gue bilang gue nggak pengen ngambil job dari brand rokok karena conflicting dengan Yayasan Kanker gue. Terus pada saat yang bersamaan gue sempat nge-tweet, jadi ada event organizer yang habis ngedilin gue dengan sebuah brand, tiba-tiba nelfon gue minta transfer balik. Gue bilang transfer balik apa ya? Itu gue naruh duit gue di situ. Lu tuh kan misalnya lu kan mintanya 10, gue dapetin 15 nih, yang 5-nya punya gue gitu. Terus gue bilang, oh gue pikir emang dealnya 15 karena di kotak tulisannya 15. Oh enggak, itu duit gue gitu. Tolong transfer ke gue dong. Terus gue bilang, ini klien tahu nggak? Ya tentu nggak tahu gitu.
ini tuh korup atau gimana sih, gue nggak ngerti gitu. Jadi terus gue bilang, terus dia marah-marah, dia bilang ya IO kan hidupnya dari markup, dia bilang kayak gitu. Gue juga nggak tahu mesti ngejawab apa, tapi gue berasumsi kalau yang lu lakuin ke gue itu tidak diketahui klien, asumsi gue tuh ilegal gitu. Terus gue nge-tweet bilang, wahai event organizer, kalau lu korup jangan jadiin gue bagian dari korup lu. Nah pada masa itu, karena gue ngambil job rokok dan gue ngomong gitu, itu drop pekerjaan gue tuh jauh sekali di saat istri gue baru ngelahirin, anak gue masih kecil, terus gue nggak punya kerjaan, dan itu sulit sekali. Nah, cuman ini rada panjang dikit, nggak apa-apa ceritanya bro ya? Nggak apa-apa. Cuman ya, sejak kuliah gue tuh udah menyerah untuk menyerah. Kapan-kapan gue ceritain lah kenapa gue menyerah untuk menyerah. Tapi waktu itu terjadi sama gue, kepala gue tuh constantly looking for a way out. Gue mesti ngapain nih. Terus suatu hari, gue bilang sama istri gue, gue bilang, kita jalan-jalan yuk ke Pondok Indah Mall 2. Lihat-lihat aja, nggak ada duit nih bro. Lihat-lihat aja nih. Bawa mobil mertua lagi, gak punya mobil. Bawa anak gue, pakai stroli. Terus gue lagi jalan, terus kan di dekat 21 kan ada tempat-tempat makanan tuh, restoran-restoran. Pas gue lewat, di stop sama Tommy Cokro. Tommy Cokro manggil gue, bilang, Ji apa kabar gitu? Oh baik. Tommy masih di Metro TV waktu itu. Terus Tommy Cokro bilang, bro, TV gue lagi nyari talk show politik, tapi untuk anak muda. Lu ada ide nggak? Terus gue bilang ada, padahal nggak ada. Gue cuma melihat ini bisa jadi peluang gue. Ada nggak? Ada bro, bener nih ada. Ini alamat email yang mesti lu tuju, lu email ke dia. Udah nih sampai rumah, malam itu persis gue langsung buka di YouTube Youth and Politics. Terus gue kebuka The Daily Show by Jon Stewart. Gue tontonin semua, terus gue bilang, I should make this in Indonesia. Jadi gue desain sebuah program namanya Provokatif Proaktif. Gue kirim email gue ke Metro TV, balasan dari mereka, lu diminta presentasi 2 minggu lagi, tolong udah ada pilot episode. Abis itu gue bingung kan, ini gimana caranya ya? Oh gue gini deh, gue minta tolong teman-teman gue yang mau bantuin walaupun nggak ada duitnya, karena gue nggak ada duit kan. Terus yaudah kita panggil teman-teman gue, ini bermodal teman-temannya kita bikin nih. Gue masih ingat bikinnya di Jalan Langsat. Bikin, abis itu break makan siang. Langsat itu ada warung makan. Tiba-tiba pas break gue baru nggak, astaga gue mesti mikirin makan siang anak-anak. Gue cek dompet ada nggak ya? Gue tanya harganya, ternyata nasi kucingnya murah. Kata gue, lumayan lah rezeki. Gue bayarin semuanya, duit gue 0 di dompet. Terus gue nggak bisa pulang. Gue telepon istri gue, Mil, kamu megang duit nggak? Ada dikit, kenapa? Aku nggak bisa pulang nih kalau nggak ada duitnya. Aku mau pesen taksi, kamu bayar di rumah ya? Iya, kata dia gitu. Akhirnya tuh semua udah selesai diedit tuh, kita kerjain itu, gue kirim ke Metro TV, mereka suka. Akhirnya dalam waktu 1 bulan kami syuting. Nah, acara Provokatif Proaktif itu sangat pivotal karena itu mengubah positioning gue sebagai seorang entertainer. Disitulah gue mulai jadi entertainer yang peduli politik, tapi juga pendekatannya kepada youth. Itu memperkuat brand gue, dan sejak itu situasi nggak pernah seperti kemarin lagi. Dan ya itulah ceritanya. Panjang ya. Jadi kalau gue simpulin, berarti pada saat lu lagi down, ada begitu kesempatan masuk, lu tanpa mikir, lu take dulu. Urusannya nanti gimana, tapi you take the chance, dan lu mempelajari itu. Sekarang, the situation is similar, Bang. Buat so many people. Similar. Banyak sekali yang suddenly bisnisnya shut down, finance-nya juga shut down. And mau nggak mau, percepatan teknologi ini udah terdorong banget ya, kayak diharuskan gitu ya, percepatan teknologi, karena school dan sebagainya juga udah mau nggak mau pakai Google Classroom. I think anak lu juga mungkin udah pakai Zoom dan sebagainya. Lu bisa kasih tips apa nggak buat si teman-teman kita yang UMKM ini untuk ngebangkitin brand mereka dari sisi kreatif, sounding, speaking? Pertama-tama, untuk bisa maju dalam kondisi corona ekonomi, dalam kondisi ekonomi ini, bisnis tuh mesti kembali tanya sama dirinya sendiri, gue tuh sebenarnya bisnis apa? The very core of what we do, itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Sehingga kita jadi terbuka koridornya, oh kalau gue adalah sebenarnya bisnisnya A, sebenarnya opsinya tuh banyak.
Nah, setelah memahami opsi, sekarang waktunya untuk ngambil keputusan. Nah, banyak pengambilan keputusan tuh jadi lamban karena teman-teman ini mikirin ego kebanyakan. Makanya gue selalu bilang, let go ego, think of cash flow. Si egonya ditinggalin dulu, kita mikirin cash flow dulu. Karena untuk saat ini cash flow tuh paling penting. Dan melakukan penyesuaian-penyesuaian itu creatively, there is no perfect product from the get-go. It doesn't exist. Kebanyakan secara kreatif orang tuh menunda untuk mencipta sesuatu karena dia nunggu, gue harus punya yang sempurna. Padahal kesempurnaan itu datang dari proses. Kesempurnaan itu datang dari kita punya ide awal, minimum viable product gitu, yang kita lempar, produk minimal aja yang kita lempar, kemudian kita lihat reaksi masyarakat, lihat reaksi konsumen, bahwa itu jadi bahan pertimbangan, godok lagi, keluarin lagi. Lihat reaksi konsumen, godok lagi, keluarin lagi gitu, terus yang tanpa itu, kita nggak akan ketemu produk sempurna. Jadi, gue selalu bilang, creatively mulai dulu aja, kemudian bikin yang lebih baik. Karena semua orang secara kreatif nunggu ada ide sempurna. I don't think that exists. Oke, I agree. Dan pada saat setiap orang kayak misalnya diri lo waktu mau mulai sebuah usaha atau mau mulai sebuah karir dalam konteks bisnis, ya bukan dari sisi talent lo sendiri, tapi lo mau menciptakan bisnis. Lo relate-nya dengan core value yang lo punya, artinya talent yang lo punya, knowledge yang lo punya, ilmu yang lo punya, pengalaman yang lo punya, atau lo menggunakan pengalaman lo sebagai strategi untuk membelajar sebuah bisnis baru. Yang pertama. Gue selalu berangkat dari strengths gue, dari core competencies gue. Sebenarnya sih gue harus gue akui pemikiran itu juga datang gara-gara baca buku Jim Collins yang Good to Great. Dia kan ada hedgehog concept tuh, yang what you're good at, terus udah gitu what you can do and how to monetize itu. Nah jadi gue selalu mikir gue tuh sebenarnya kuatnya di mana sih? Gue juga dihantui sama, menurut gue ya, kegagalan bokap gue dalam berbisnis. Bokap gue tuh amburadul bisnisnya. Dan in a sense, somehow I feel like I have to be a better businessman for my dad. Terus, dan dengan itu gue pengen paham nih, bisnis itu seperti apa sih, seperti apa nature-nya. Dan setelah gue pikir-pikir, gue harus datang dari yang gue kuat, dan kita semua, maksudnya kami semua sepakat si Panji ini emang kuatnya di stand up. Kelihatan bahkan dari economical driver-nya juga stand up. Si Panji bisa aja bilang, oh enggak, saya jago rap. Tapi realitasnya sebenarnya stand up gitu. Nah, karena itu gue mulai berbisnis di bidang stand up comedy. Amazing. Dari kacamata lo, sorry nih gue lagi tanya sedikit, lebih menggali deeper. Dari kacamata lu experience, misalnya gua misalnya demen makan, terus gue mengeksplor, gue masuk ke dunia kuliner misalnya gitu. Apakah pengalaman gue belajar kuliner itu cukup, atau gue harus meningkatkan kompetensi gue secara profesional untuk mendukung kesuksesannya bisnis gue? Jelas harus meningkatkan kompetensi profesionalnya, karena gini, kan gue selalu bilang bahwa bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak adalah dua hal yang berbeda gitu. Bisa bikin kopi enak sama bisa bikin kafe adalah dua hal yang berbeda sama sekali gitu. Karena ilmu yang kita pakai untuk bikin kopi adalah bukan ilmu yang sama untuk bikin kafe. Ketika bikin kafe kita ngomong soal listrik, HRD, mulai ngomongin soal mortgage, ngomongin soal marketing dan segala macam. Itu semua aspek yang ada hubungannya sama bikin kopi enak gitu. Nah, makanya menurut gue kalau misalkan kita suka satu bidang atau passionate terhadap satu bidang, nggak bisa cuma bidang itu doang yang kita gali kalau kita pingin hidup dari bidang tersebut. Karena hidup dari bidang tersebut membutuhkan uang. Uang datang karena transaksi. Transaksi itu berarti ilmunya bisnis gitu. Oke, siap. Man, you are so good. I didn't know this part of you. Oke. Di sini topiknya hari ini tuh tentang stand up and stand out, bukan versus, gue salah ketik. Stand up and stand out. Kenapa gue bikin topiknya stand up and stand out? Sometimes kita begitu dihadapin dengan tantangan, itu kita nggak ada choice lain, tapi kita harus stand up.
for what is right for us. Misalnya, ya gue harus survive, gue harus make money, gue harus grow, gue harus hidupin keluarga gue harus stand up. Tapi yang jadi masalah buat teman-teman ini kadang-kadang begitu dia udah stand up, baru ketemu komentar-komentar dari kiri kanan, dia udah langsung loyo lagi, bro. Terus dia langsung kayak rethink lagi, dia rethink lagi. Iya ya, apa gue beneran bisa? Iya ya, jadi kayak yang tadinya udah membangkitkan semangat, udah bisa melawan keraguan, tahu-tahu begitu dengar, bahkan kadang-kadang dari keluarga terdekat yang bisa menciptakan keraguan itu, atau sahabat. Lu pernah nggak ngadepin seperti itu, bro? Ngadepin orang yang kayak gitu atau guanya diserang sama opini? Dalam situasi di mana lu harus bangkit, lu udah semangat nih, udah, yes, besok gue akan mulai. Tapi baru lu mau melangkah, udah ada komentar-komentar yang membuat lu, wait. Kayaknya gue enggak deh. Jadi yang tadinya udah nggak ragu, udah fix mau maju, jadi ragu lagi. Pernah nggak lu? Oke. Iya dan tidak. Artinya gue pernah pengen ngelakuin sesuatu dan opini masuk, menghajar, tapi gue tidak pernah menggunakan opini tersebut sebagai apapun, karena alasan gue bikin adalah gue, bukan orang lain. Rasanya teman-teman mesti juga berpikir yang sama ketika dia ingin melakukan sesuatu. If you're doing this for someone else, of course someone else's opinion matters. But if you're doing this for yourself, other people's opinion doesn't matter, right? Kalau lu bikin sesuatu yang lu pengen dan lu suka, maka yang lu bikin happy atau suara paling penting untuk lu denger ya suara lu sendiri gitu. Nah, tapi gue ngerti, orang kadang-kadang suka baper sama opini orang. Orang bilang produk lu jelek, orang bilang karya lu jelek. Yang gue pengen bilang sama semua orang, jangan dulu sedih kalau dibilang jelek sama mereka. Jangan dulu marah kalau dibilang jelek sama mereka, karena mungkin emang jelek. Karena tidak mungkin kita bikin sesuatu langsung, it doesn't exist gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi, santai aja, tenang aja. Gue selalu bilang, kalau ada orang yang menghina lu ketika lu lagi berproses, maafkan dia, karena hidup dia terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Ya dia semua serba gampang untuk dia. Dia makan gampang dan segala macam. Dia nggak ngerti proses itu seperti apa. Lu kan ngerti nih, kita kan ngerti. Kita kan lagi berproses, kita kan lagi di sini. Ya biarin aja ya, dia blow on nggak ngerti. Ya kita jalan terus aja gitu. Bro, dalam proses waktu lu berhadapan dengan... Yang paling lucu nih pas gue baca tentang... Gue dengerin tentang interview lu pas lu lagi proses mau jadi actor. Ada di salah satu stand up yang lu share tentang lu jadi actor sampai di titik lu punya adegan itu benar-benar cuman face expression doang. I mean it bend down gitu kan. Di momen seperti itu, lu kan tetap harus tegar dan stand out, bro. Ya. How did you do that? How did you have that spirit no matter what, no matter kecil, besar, gue harus stand out. Kadang-kadang ada competition-nya terlalu banyak. Ya. Pertama-tama kalau di industri film, gue tahu posisi gue. Panji sebagai stand-up comedian dan Panji sebagai aktor tentu ada di starting point yang berbeda. Jadi, I came in the movie industry humble. Gue tahu gue bukan siapa-siapa, makanya di video stand-up itu gue bilang, ketika gue dikasih sebuah role di mana gue harus ciuman sama seseorang, gue juga nggak dalam posisi untuk nolak. Emang gue siapa? Enggak gitu. This is the job, this is what I'm going to do. Dan orang mesti ingat, gue bukan cuma mengiyakan karakter yang ciuman sama perempuan, gue mengiyakan karakter yang sama yang ciuman juga sama laki-laki brewok botak gitu. I said yes to that. I said yes to that because that's the commitment of starting from beginning, right? Jadi, I don't have an ego sebagai sineas, sebagai pelaku film gitu. Jadi, bahkan karena gue nggak punya ego sebagai aktor, gue nggak merasa ngedrop. Every opportunity I get in movie is an opportunity I've been looking for. Jadi gue selalu bilang sama diri gue sendiri, setiap kesempatan yang diberikan kepada lo, kecil ataupun besar, lo optimalin, lo kasih lihat sama orang kalau lo tuh seneng kerja, kalau mereka enak kerja sama lo selalu ngasih apa yang diminta bahkan lebih. Gue cuma pengen showcase etos kerja gue aja dengan keyakinan kalau gue kasih lihat etos kerja gue dan gue sadar bahwa gue harus lebih baik lagi sebagai seorang aktor, kesempatan akan datang gitu. People will see, people will look for dan
to stand out. Kadang-kadang orang berpikir gue mesti unik secara apa ya. Sometimes in this life, to stand out, you just have to be a true professional. Never be late. Authentic berarti. Authentic Ya, and true professional. Iya, betul. Just maksud gue, siapa yang ngomong ini sama gue? Kalau nggak salah Jerry Aurum, seorang fotografer, dia bilang, kalau di luar negeri, bro, semua orang disiplin. Bersaing di luar negeri susah. Di Indonesia, lu cuma butuh disiplin aja untuk unggul, karena yang lain pada enggak gitu. Nah, jadi mental gue selalu just be a good professional, jangan telat, jangan ngeyel, put your head down and put in the work, and then just be yourself. Kebetulan I'm a funny person, I'm good at being funny, so the opportunity comes for me for funny scenes. Tapi toh ketika dramatic scenes datang, nggak gue tolak. I do have dramatic scenes that I love. Film Rudy Habibie itu dramatic scenes. Di film Ayat Cinta 2 juga relatively dramatic scenes, walaupun gue sebenarnya icebreaker, tapi banyak dramatic scenes. And I don't shy away from the challenge. It's an opportunity that was given to me, dan seperti yang tadi gue bilang, kesempatannya datang, let me just put in the work. Gitu. Luar biasa. Bro, who is your idol or mentor, bro, so far, that you look up to in this country, di negara ini and abroad? Di negara ini orangnya baru meninggal kemarin, namanya Glenn Fredly. I really idolize him, really look up to him. I learned a lot from standing under his shadow. Gue ambil langkah yang Glenn ambil. Setiap obrolan yang gue lakukan dengan Glenn, itu gue lakukan dengan semangat belajar. Gue belajar banyak dari Glenn. Dan Glenn ngasih banyak peluang sama gue. Jadi Glenn adalah salah satu orang yang ngasih semangat buat gue. Dia adalah idola gue, dia adalah mentor gue. Kalau di luar negeri tidak mentor, tapi gue pelajari, gue kagumi, gue pelajari hidupnya, dan gue pelajari mungkin hampir semua dari dia itu adalah Muhammad Ali. Gue nggak terlalu suka tinju sebenarnya ya. I do like martial art karena bokap gue karateka, dan mungkin itu nyisa di gue. Dan sebagai laki-laki, tentu olahraga bela diri menarik untuk kita, dan gue bisa memahami, karena tinju dan stand up tuh sebenarnya agak-agak mirip secara filosofis. Kapan-kapan kita bahas. Tapi Muhammad Ali tuh gue kagumi lebih kepada prinsip yang dia pegang, perjuangan hidup yang dia jalankan, terus beratnya konsekuensi dari punya sikap, obsesi dia terhadap pelatihan. Semuanya gue pelajari, dan itu kalau lu tanya di luar dan di dalam negeri. Lu percaya banget nggak sih kalau horoskop itu menjadi pengaruh dari karakteristik seseorang? Ya, gue nih rada-rada aneh orangnya. Logically I shouldn't, apalagi gue pernah kerja di radio, dan di radio gue waktu itu ada segmen horoskop, dan gue tahu persis horoskopnya karang-karang teman-teman, anak-anak pada nanya, lu apa gitu, karang-karang aja. Tapi di sisi lain, horoskop itu sumber premis yang lucu untuk cari bercandaan, dan gue kadang-kadang ngelihat horoskop sebagai ini, bro, sebagai statistik. Statistically orang Gemini kayak gini, statistically orang Cancer kayak gini, dan sejauh ini rada-rada mirip memang. Jadi gue lebih ngebaca horoskop tuh bukan yang keuangan, hari ini akan seret, atau udah kayak gitu. Tapi gue ngebaca pattern, karena as a people person, when you meet someone, when you meet people every day and it's part of your job, salah satu kebutuhan kita adalah mencoba membaca situasi sebelum kita ketemu, atau bahkan ketika kita ketemu. Jadi gue suka pakai itu, walaupun gue nggak bisa bilang itu bener atau enggak ya, tapi I use it as a statistic gitu. Wow. Bro, so what is your dream in the next 5 years, bro? Oke. Kalau hari ini kayaknya pertanyaannya bukan pertanyaan yang bikin orang ketawa ya, agak serius. Versionnya terbalik. Karena 5 tahun ke depan berarti yang akan terjadi tahun ini kan berarti termasuk ya. Maka goals pertama adalah bisa punya special di Istora Senayan. That's the dream. Itu tempatnya Glenn waktu itu gue pernah lihat, dan gue pengen di situ juga. Dan karena Glenn meninggal dunia tahun ini, it would be fitting kalau gue bisa bikin show di Istora juga tahun ini, which is what I'm aiming for. Di luar itu,
my goal is to be better in everything I do. A better parent, a better husband, a better comedian, a better YouTuber, a better actor, a better scriptwriter, a better director, better in everything I do. That's the game. That is what I'm aiming for. Pengen lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu aja. Oke. Ilmu apa yang sedang lu dalemin dalam kondisi lockdown ini? Karena kadang-kadang dalam kondisi kayak sekarang kan ruang gerak lu jadi limited. At some point semuanya dibawa virtual. Maybe lu have more time. Kalau dulu lu sering keluar, some of the time is wasted di dalam kondisi transportasi on the road. And then you get tired. Now you have more time with family dan sebagainya. Apa sih yang lagi lu dalemin? Yang lagi lu sharpening? Pertama, masak, karena gue sekarang jadi masak. Gue pertama kali masak gara-gara corona nih, gue masakin keluarga gue segala macam. Masak satu, terus yang kedua jadi guru, karena dengan sekolahnya anak-anak di rumah, yang membimbing anak-anak berproses mengerjakan tugas tuh mau nggak mau ya kami orang tua gitu. Tadinya kan kita tahu kurikulum datang dari sekolah, guru yang ngebimbing di kelas. Sekarang kurikulumnya datang dari sekolah, orang tua yang ngebimbing di rumah. Nah, jadi gue lebih hands-on sama anak-anak gue soal, gue tahu nih apa yang membuat dia bosan, apa yang membuat dia semangat, bagaimana cara memancing dia semangat, bagaimana caranya men-challenge dia. Dan selain itu, yang sekarang gue pelajarin banget adalah mencoba untuk realistis. Karena gue orangnya optimis, bahkan di level yang terlalu akut gue optimisnya. Bahaya. Saking optimisnya goblok gue. Jadi gue belajar untuk realistis dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan mencoba membuka wawasan gue terhadap orang-orang yang beropini berseberangan dengan gue. Terus mencoba untuk selalu mencari tahu dari orang yang lebih pintar daripada gue. Dan susah, masih gue pelajarin, tapi itu yang lagi gue coba dalamin sekarang. Thank you bro, thank you so much for Sama-sama. your sharing. And what's your plan after tonight? You gonna be live again about tebak-tebakan after this? Oh enggak, si Lila Show lagi gue istirahatin karena gue dapet kabar baik. Mau ada brand yang masuk, tapi dia mau flat 1 bulan konon kabarnya. Gue pikir, ini capek juga nih, gue istirahat dulu deh menuju ke Lebaran. Abis itu nanti ketika kita masuk, yaudah kita ntar jalan lagi. Jadi sekarang lagi istirahat. Terus terang gue berencana mau bikin live Instagram, tapi pengen ngobrol sama pengusaha kuliner untuk membantu ngangkat penjualan mereka menuju ke Lebaran. Mungkin besok kayaknya sih. Wow, thank you bro. Itu mungkin before I close down, mungkin atau bahasa teman-teman lockdown gitu kan. Tapi apa namanya? Ada tips atau closing statement bro buat teman-teman UKM, because show ini bukan show lah, tepatnya ini bukan show sih, ini gue iseng doang bikin bincang bareng Bro Nil nih. Munculnya juga karena gue banyak empowering orang, jadi pada DM gue soal leadership, soal entrepreneurship, soal pengembangan diri dan sebagainya. So gue kan nggak menguasai semuanya sendiri bro, jadi gue pengen mendeliver konten tuh dari multi perspektif. Ada yang nyangkut sama si A, ada yang nyangkut sama si B. Syukur-syukur semuanya bersemangat, karena kondisi sekarang itu semangat is number one. So please bang, kalau ada tips buat teman-teman UMKM yang sedang berjuang dan orang-orang yang mungkin sedang berjuang dengan kesehatan mental dengan tekanan seperti sekarang. Apapun yang atau gini lebih tepatnya, kalau ada satu hal yang perlu kita prioritaskan sekarang adalah mencari jalan keluar dari ketakutan. Karena ketakutan akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang kita lakukan. Gua saranin cari cara yang lu bisa untuk membuat diri lu senang. Put that on the top of your priority. Mau itu nontonin Netflix, mau itu nontonin stand-up comedy, apapun. Make yourself happy. Bikin lu senyum, kalau bisa ketawa. Dan kalau udah senyum dan udah ketawa, bantu bikin orang lain lagi senyum dan ketawa. Supaya mereka bisa lebih tenang dalam menghadapi ini. Karena kita pengen ngambil keputusan berdasarkan harapan dan bukan ngambil keputusan berdasarkan ketakutan. Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan ketakutan, besar kemungkinan tidak akan
membuat kita hidup. Kita bukan cuma pengen bertahan di corona, kita pengen menang atas corona. Nah, kalau kita pengen menang atas corona, sebaiknya keputusan yang kita ambil bukan didasarkan ketakutan, tapi didasarkan harapan. Nah, untuk bisa punya kemampuan untuk keluar dari rasa takut itu, menurut gua, hibur diri kita dan jadikan itu sebagai pilihan yang salah satu yang terpenting. Itu aja. Thank you so much, bro. Thank you so much. Sama-sama. Guys, jadi kalau gue simpulin ya, hari ini beneran yang apa kata Bang Panji, stand up itu ya kita harus pertama menghadapi atau mengendalikan fear, mengendalikan ketakutan kita. Switch dari fear menjadi hope, harapan. Dan setelah itu ya kita tetap harus stand out. Jadi kita benar-benar come up with ideas based on harapan. Itu yang bikin kita bisa stand out, dan ultimately memang harus be happy. Kalau nggak happy ya nggak bisa melangkah. Thank you so much, bro. And soal optimis, one day gue akan japri sama lo. Soal optimism itu bagus banget. Thank you so much for your time. Sekali lagi, highly respect, highly appreciate. Thank you so much, bro. Sama-sama, bro. Thank you. Bye. Bye semuanya. Yeah, bye semuanya.